love me till the day I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Intan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah komputer administrasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marsofiati, SPD MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Semoga seluruh informasi dan materi yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengklik tombol like di bawah ini. Terima kasih, selamat menonton! Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan biodata singkat tentang diri saya, kemudian dilanjutkan sekilas mengenai Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, serta alasan saya memilih Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan kesan, saran, serta keunggulan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan ditutup dengan peran saya sebagai mahasiswa dan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dalam melawan pandemi COVID-19. Pemaparan akan diawali dengan biodata singkat diri saya. Saya terlahir dengan nama Intan Marhani di Jakarta pada tanggal 14 Maret tahun 2000. Saat ini saya tinggal di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Hobi saya yaitu memasak dan menulis. Saya bercita-cita menjadi ASN di salah satu kementerian yang ada di Indonesia. Saat ini saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Universitas Negeri Jakarta, dan saya mengikuti 2 organisasi di tingkat fakultas. Selanjutnya saya akan memaparkan sekilas mengenai Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari Koor Prodi, visi misi, akreditasi dan dosen, fasilitas, serta profil dari lulusan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran saat ini memiliki koordinator program studi yang bernama Bapak Dr. Osri Usman M.Bas. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki visi yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berdaya saing tinggi, dan memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki 5 misi untuk mendukung visi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan BAN PT nomor 1117, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran saat ini memiliki akreditasi B yang masa berlakunya sampai tanggal 23 April tahun 2024. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kurang lebih memiliki 10 dosen yang tertera pada slide presentasi yang hingga kini masih aktif dalam mengajar. Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran di bawah naungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kurang lebih memiliki 4 fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswanya. Di antaranya yaitu ada perpustakaan, laboratorium mengetik, laboratorium kewirausahaan, dan laboratorium komputer. Profil lulusan dari mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran nantinya akan mendapatkan gelar SPD atau Sarjana Pendidikan, yang mana gelar ini tidak hanya berpatokan sebagai guru administrasi perkantoran di sekolah menengah kejuruan atau SMK, melainkan profil dari lulusan ini bisa menjadi peneliti di bidang pendidikan, administrator di suatu perusahaan, atau wirausaha di bidang tertentu yang bisa menjadi referensi bagi lulusannya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai alasan saya memilih program studi pendidikan administrasi perkantoran di Universitas Negeri Jakarta. Alasan yang pertama, yaitu karena saya menyukai kegiatan surat menyurat, arsip, ataupun kegiatan administrasi lainnya. Alasan yang kedua, karena prodi ini merupakan lanjutan dari jurusan saya sewaktu SMK. Alasan yang ketiga, berdasarkan profil lulusan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran ini memiliki prospek kerja yang jelas. Alasan yang keempat, yaitu karena prodi ini berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang merupakan salah satu fakultas favorit di dalamnya. Dan alasan yang terakhir mengapa saya memilih prodi ini, yaitu karena saya tertarik untuk menjadi guru. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai keunggulan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Keunggulan yang pertama yaitu dengan mengambil prodi ini, kalian bisa mendapatkan dan mengetahui ilmu pengetahuan tentang administrasi secara lebih detail lagi. Keunggulan yang kedua yaitu prodi ini dapat melatih ketelitian dan kerapian bagi laki-laki maupun perempuan, karena dalam prodi ini diajarkan
mata kuliah yang menuntut untuk rapi dan teliti. 3, yaitu prospek kerja dari lulusan program studi ini bisa berkecimpung dalam profesi keguruan maupun non-keguruan seperti yang telah dipaparkan dalam profil lulusan tadi. Keunggulan yang keempat, yakni pada prodi pendidikan administrasi perkantoran ini mempelajari mata kuliah kependidikan dan non-kependidikan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan ilmu yang lebih kompleks. Artinya banyak sekali kesan yang telah saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa aktif di prodi pendidikan administrasi perkantoran, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mana kesan-kesan tersebut saya dapatkan baik ketika saya belajar di dalam kelas maupun di dalam lab. Bisa diambil contoh ketika saya mendapatkan kesempatan untuk belajar steno, bahwa steno itu tidak semua orang dapat mempelajarinya, sehingga ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa menulis steno, hal tersebut menjadi sebuah kesan yang tersendiri bagi saya. Saran dari saya pribadi untuk prodi pendidikan administrasi perkantoran yaitu untuk melakukan penambahan fasilitas guna menunjang kegiatan belajar mengajar para mahasiswa di kampus. Kemudian sering-sering melakukan kegiatan praktik karena menurut saya kegiatan praktik lebih mudah dipahami daripada teori. Selanjutnya untuk giat dalam meningkatkan akreditasi sehingga yang semula akreditasinya B, saya berharap bisa menjadi A. Sebelum menutup video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran saya sebagai mahasiswa dan peran prodi pendidikan administrasi perkantoran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya social distancing atau pembatasan sosial untuk mengurangi penularan dari penyakit ini. Dalam bidang pendidikan, yang semula kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, kemudian dilakukan menjadi secara daring atau online, yang diberi nama dengan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selama melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, kiranya ada beberapa peran yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Peran yang pertama di sini bisa dilakukan dengan cara mengajak untuk patuh kepada kebijakan. Ajakan di sini bisa diajukan kepada orang terdekat kita, misalnya orang tua, teman, kerabat, ataupun tetangga, untuk mematuhi kebijakan pemerintah, misalnya dengan melakukan social distancing. Peran yang kedua bisa dengan menjaga diri kita sendiri dan menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi adanya penyebaran virus ini. Peran yang ketiga yaitu tetap menjaga adanya komunikasi dan interaksi. Meskipun kita dibatasi dengan adanya kebijakan social distancing, tetapi komunikasi tetap bisa dilakukan secara daring karena semakin canggih adanya teknologi yaitu bisa melalui handphone. Sedangkan peran yang bisa ditunjukkan dari prodi pendidikan administrasi perkantoran untuk menghadapi adanya pandemi COVID-19 ini, diantaranya bisa berupa dari kegiatan mahasiswa yang terhimpun dalam suatu organisasi. Kegiatan positif tersebut misalnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa prodi pendidikan administrasi perkantoran yang terhimpun ke dalam organisasi mahasiswa dan prodi EA yang membentuk kegiatan program bakti sosial yang diberi nama Beras atau Berkah untuk Sesama, yang mana tujuan dari pendirian kegiatan ini untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.